Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Dwi Widyasari dan juga Rosalinda Septandewi akan menjelaskan materi jurnal yang membahas tentang pengaruh framing diskon terhadap reputasi merek dan citra merek terhadap ingat beli dan perilaku aktual di e-commerce. Pertama, introduction. Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia meningkat sekitar 17% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Indonesia menjadi pasar yang bersifat potensial dalam bisnis digital. Promosi merek melalui iklan online juga akan meningkatkan kesadaran merek dan citra merek karena pengguna media sosial yang dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, mereka dapat mempengaruhi orang lain dengan menggunakan testimoni positif atau menggunakan word of mouth. Perkembangan dan kemajuan teknologi telah merubah cara interaksi dengan berbagai macam proses pemasaran, terutama berinteraksi dengan pelanggan. Ada begitu banyak interaksi yang dilakukan oleh pemasar menggunakan teknologi, seperti sosial media, e-commerce, dan sebagainya. Dalam pemasaran digital dan literatur, perilaku konsumen sudut pandang, citra merek, dan reputasi merek disebutkan sebagai antecedent atau hal pertama yang menjadi pertimbangan niat beli serta perilaku aktual. Namun, peran framing diskon dalam konsep ini belum diteliti. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh diskon framing terhadap reputasi merek dan citra merek yang dapat berpengaruh terhadap niat beli konsumen dan perilaku aktual selanjutnya. Landasan teoritis yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pembingkaian diskon atau framing. Framing diskon didefinisikan sebagai cara untuk membingkai promosi harga dalam penawaran tertentu atau juga dapat didefinisikan sebagai cara bagaimana harga penawaran produk tertentu dibingkai untuk mempengaruhi reaksi para konsumen. Yang kedua yaitu reputasi merek, merupakan istilah untuk mencirikan sikap konsumen terhadap merek yang baik dan dapat diandalkan. Didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang terkait dengan nama merek tersebut. Yang ketiga yaitu citra merek. Citra merek didefinisikan sebagai persepsi konsumen dalam ingatan mereka tentang merek yang direfleksikan sebagai asosiasi merek. Citra merek juga dianggap sebagai salah satu aset tak berwujud terpenting yang berdampak pada persepsi konsumen di perusahaan. Keempat, minat beli. Minat beli merupakan variabel penting yang mengukur potensi tindakan para konsumen. Dengan memahami niat beli konsumen, maka dapat membantu perusahaan atau pemasar untuk memahami pasar dan menyesuaikan produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga memungkinkan perusahaan atau pemasar mendapatkan lebih banyak penjualan dan memperoleh keuntungan lebih banyak. Yang kelima, perilaku sebenarnya. Perilaku aktual diartikan sebagai perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh niat mereka untuk bertindak dan dipengaruhi oleh sikap mereka. Perilaku aktual mengacu pada cara orang membuat keputusan untuk menghabiskan waktu, uang, dan tenaga mereka untuk mengonsumsi produk atau layanan jasa. Selanjutnya membahas tentang pengembangan hipotesis. Dalam literatur sebelumnya terdapat perbedaan efektivitas framing diskon yang terkait dengan harga asli produk. Untuk produk mahal, pembingkaian diskon lebih efektif bila konsumen melihat harga asli yang dicoret dan harga diskon sebagai pembanding. Sebaliknya, untuk produk yang lebih murah, persentase penurunan harga lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa framing diskon mempengaruhi reputasi merek dan citra merek. Maka, terdapat 2 hipotesis yang dilakukan. Hipotesis pertama yaitu framing diskon berpengaruh positif terhadap reputasi merek. Yang kedua, hipotesis framing diskon yang berpengaruh positif terhadap citra merek. Reputasi merek dapat mempengaruhi citra merek.
Reputasi merek juga berperan dalam membantu konsumen untuk menentukan pilihan dan juga untuk mengekspresikan nilai merek tertentu. Contoh penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa mobil Ferrari adalah merek mobil paling terkemuka dan terkenal di dunia, dan memiliki citra merek yang sangat positif. Dengan demikian, peneliti mengemukakan bahwa reputasi merek mempengaruhi citra merek. Hipotesis 3. Reputasi merek berpengaruh positif terhadap citra merek tersebut. Masih membahas tentang pengembangan hipotesis. Selanjutnya, kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor perilaku pembelian yang dapat mengurangi persepsi konsumen terhadap ketidakpastian dan juga risiko. Konsumen percaya bahwa kualitas makanan akan baik jika mereka mempercayai mereknya. Hal ini membuat merek ternama mempengaruhi perilaku pembelian para konsumen. Hipotesis 4. Reputasi merek berpengaruh positif terhadap niat beli. Gaya hidup konsumen terus berubah. Saat ini konsumen lebih memilih untuk membeli makanan dari restoran bermerek yang memiliki kepribadian dan identitas yang kuat. Penelitian di Eropa dan USA menemukan bahwa toko yang memiliki brand image tinggi cenderung memiliki margin yang lebih besar dan luas karena brand image dapat membuat persepsi konsumen untuk membeli atau tidak membeli barang tersebut. Hipotesis 5. Citra merek berpengaruh positif terhadap niat beli. Terdapat berbagai pengaruh niat beli terhadap perilaku aktual konsumen terkait dengan latar belakang konsumen. Dalam perspektif Theory of Reasoned Action atau TRA, potensi resiko yang dirasakan konsumen berpengaruh langsung negatif terhadap perilaku aktual dalam berbelanja online. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori ini untuk memprediksi perilaku konsumen yang sebenarnya ketika melihat premium diskon yang ditawarkan oleh beberapa e-commerce. Hipotesis 3. Reputasi merek berpengaruh positif terhadap citra merek. Selanjutnya, kita akan membahas terkait metode penelitian. Yang pertama yaitu terkait populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 350 responden dan terdapat 307 respon valid yang dapat digunakan untuk analisis penelitian. Sampel data dikumpulkan dari pelanggan Lazada di Jabodetabek. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara purposive sampling dari suatu populasi dengan kriteria tertentu, yaitu responden harus sudah melakukan pembelian di Lazada minimal 3 kali. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling dengan SPSS Amos versi 24 untuk melakukan analisis inferensial dan menguji hipotesis. Hipotesis diuji dengan menggunakan kriteria p-value dengan tingkat kepercayaan 95% yang harus lebih kecil atau sama dari 0,05 untuk hasil signifikansinya. Terdapat beberapa kriteria nilai untuk mengindikasikan data model fit pada SEM dalam penelitian ini, yaitu Goodness of Fit Index, Adjusted Goodness of Fit Index, Comparative Fit Index, Incremental Fit Index, Tucker-Lewis Index, dan Root Mean Square Error of Approximation. Model fit merepresentasikan kesesuaian data yang dikumpulkan dari survei dengan model teoritis. Selanjutnya kita akan membahas terkait research and discussion atau temuan penelitian dan diskusi. Penelitian ini menggunakan 37 data responden untuk melakukan analisis data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai KMO-MSA Barrel Test, semua variabel lolos kriteria uji validitas, lebih besar daripada sama dengan 0,5. Nilai Cronbach Alpha lolos kriteria uji reliabilitas lebih besar dari 0,6 dan nilai Goodness Fit memenuhi kriteria yang disebutkan pada bagian sebelumnya.
Selanjutnya kita akan membahas terkait hasil hipotesis. Hasil hipotesis pertama yang menyatakan bahwa discount framing berpengaruh terhadap reputasi merek diterima dengan nilai P lebih kecil daripada 0,000. Penelitian sebelumnya juga mendukung pernyataan ini dan menyebutkan bahwa seorang pemasar dapat membangun reputasi merek yang layak dengan menggunakan framing diskon. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa diskon framing mempengaruhi brand image. Hipotesis ini ditolak dengan persamaan P sama dengan 0,847. Terkadang orang berpikir tentang efek negatif dari promosi yang dilakukan oleh merek. Hipotesis ketiga yang menyatakan reputasi merek mempengaruhi citra merek diterima, P lebih kecil daripada 0,000. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa rusaknya reputasi merek secara langsung dapat mempengaruhi citra merek. Hipotesis keempat menunjukkan bahwa reputasi merek mempengaruhi nilai beli ditolak. P sama dengan 0,930. Tidak ada pengaruh yang signifikan reputasi negatif terhadap niat beli. Hipotesis kelima menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh terhadap minat beli. Hasilnya ini diterima P kurang dari 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hipotesis terakhir juga diterima, P kurang dari 0,000. Ini menunjukkan bahwa minat beli mempengaruhi perilaku sebenarnya. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa minat beli suatu produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian yang sebenarnya. Nah, teman-teman, itu dia materi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.